Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-Bayyinah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang keberapa? Ayat yang kelima ya. 6, ayat yang kelima. Sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-6, kita akan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari bersama di kesempatan yang lalu, tafsir Al-Bayyinah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Silakan ibu-ibu bisa membuka mushaf surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kafir? Alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Maaf, min ahli kitab, dari ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan wal musyrikin, yakni orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dari seluruh umat. Mereka tidak akan meninggalkan kekufuran dan kesesatan mereka. Allah katakan bahwa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik dari segenap umat, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran dan kesesatan mereka. Maksudnya apa? Artinya mereka akan terus senantiasa berada di dalam kesesatan. Tidaklah bertambah waktu, melainkan mereka semakin kufur. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah, yakni bukti yang nyata. Maksudnya adalah bukti yang jelas. Di ayat yang kedua akan menjelaskan, akan menafsirkan apa makna dari al-bayyinah. Yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah rasulun minallah, yaitu seorang rasul dari Allah, yatslu suhufan mutahharah, yang akan membacakan suhuf, jamak dari sahifah, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Jadi yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah rasul dari Allah, ya. Rasul utusan Allah yang akan membacakan kepada mereka, kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, ya, apa yang dibacakan? Suhuf mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya apa itu, Ibu? Lembaran-lembaran yang disucikan maksudnya apa? Al-Quran. 6.
Jadi maknanya adalah orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang jelas, yakni Rasul yang diutus. Ini yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membacakan kepada mereka Al-Quran. Ayat yang ketiga menjelaskan tentang Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Lembaran-lembaran yang disucikan tersebut, yakni Al-Quran, di dalamnya terdapat kutub, jamak dari kitab. Yang dimaksud dengan kitab di dalam ayat ini adalah hukum. Yang dimaksud dengan kitab di dalam ayat ini apa? Hukum. Di dalam lembaran-lembaran yang disucikan tersebut, yakni di dalam Al-Quran, terdapat hukum-hukum yang lurus. Jadi maksud dari ayat yang ketiga adalah di dalamnya, yakni di dalam Al-Quran, terdapat hukum-hukum yang lurus dan adil. Ya. Pada lembaran-lembaran tersebut yang di dalam Al-Quran terdapat bimbingan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Bisa dipahami nih, Ibu? Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Keempat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah tafarraq, ya, berpecah belah, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan atau didatangkan Alkitab kepada mereka, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Maksudnya apa? Tidaklah mereka, ini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang diturunkan kepada mereka kitab, ya, tidaklah mereka berselisih dan tidak pula mereka, ya, terlepas dari kebodohan mereka, melainkan telah datang kepada mereka bukti yang nyata, ya, bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada Yahudi kitab Taurat dan Nasrani kitab Injil, ya, dengan mengutus kepada mereka, ya, rasul-rasul, ya, ya, sebagai pemberi penjelasan, ya, sebagai pemberi peringatan. Tetapi mereka ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, mereka tetap berada di atas perselisihan. Ya. Apa sebabnya? Ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada kebenaran yang terdapat dalam kitabullah yang diturunkan kepada mereka, yakni berupa Taurat ataupun Injil. Ya, artinya bahwa Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai pedoman mereka, dan mereka terus berjalan di atas muka bumi ini dengan kebodohan mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, ini hadis iftiraqul ummah, ini bahwasanya orang-orang Yahudi mereka akan terpecah belah. Ya, bukan mereka terpecah belah ini baru sejak diutusnya Rasulullah SAW, tidak, sejak dahulu kala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW katakan bahwa orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi berapa golongan? 71 golongan. Ya. 1 di surga dan 70 di neraka. Ya. Dan Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan, ya. 1 di surga dan 71 di neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya,
Rasulullah SAW bersumpah bahwa sungguh umatku akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. 1 di surga dan 72 di neraka. Ya. Maka kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Artinya siapakah dari masing-masing golongan tersebut, ya, yang selamat? Siapakah yang satu yang selamat tersebut? Maka dikatakan al-jamaah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Itulah mereka yang akan selamat. Orang-orang Yahudi yang selamat adalah siapa yang beriman ya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, yang mengikuti syariatnya Nabi Musa. Adapun orang-orang yang selamat di zamannya ya, Nabi Isa dari Nasara adalah siapa? Yang mengikuti kitab mereka, ya, yang beriman dengan Nabi Isa, yang mentauhidkan Allah, ya, yang mengikuti syariat nabinya. Inilah yang selamat, ya, pada zaman-zaman tersebut. Adapun umat Nabi kita Muhammad SAW, ya, baik Yahudi maupun Nasrani, maka mereka wajib beriman, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman dengan Al-Qur'an, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Inilah yang akan selamat. Dan ayat ini juga, ya, peringatan untuk kita juga semuanya, bahwasanya Allah telah melarang, ya, melarang kita umat Islam, melarang kita dari perselisihan, ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berselisih, ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Ya. Ibu-ibu, perselisihan, perbedaan pandangan itu tabiat manusia, ya. Apalagi dalam perkara ijtihad, ya, ijtihad dalam menentukan hukum tertentu dalam syariat, ya. Perbedaan, ya, ini banyak terjadi di kalangan ahli ilmu. Akan tetapi perbedaan ini dapat diselesaikan dengan caranya bagaimana? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berada di atas dalil yang benar, perkataannya lah yang diambil, dan barang siapa yang menyelisihi dalil, maka perkataannya ditinggalkan, ya. Maka kalau terjadi perselisihan, kita kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ibu-ibu, kita ambil pelajaran dari ayat ini, ya, agar kita jangan berselisih, ya, menolak kebenaran sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang yang sering melakukan perselisihan dan perbedaan, ya, sejak dahulu. Maka tidak heran ketika yang mereka tunggu-tunggu datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berharap bahwasanya nabi terakhir yang diutus adalah nabi dari kalangan mereka Bani Israel. Namun ternyata yang diutus
bukan dari Bani Israel. Ya, tapi dari keturunan siapa? Nabi Ismail. Adapun nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi Isa sampai dengan ya Nabi Yusuf alaihi wassalam, semuanya adalah merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Ya, Israel adalah laqab atau gelar dari siapa? Nabi Yakub. Ya. Jadi ketika bukti yang nyata itu telah datang, jelas ya, nabi yang mereka tunggu-tunggu, yang ciri-cirinya mereka kenal, yang sifat-sifat mereka ketahui, dari mana? Dari kitab-kitab mereka. Namun hanya saja ya, karena ternyata yang diutus tersebut bukan dari Bani Israel, ya, banyak yang tidak beriman. Ya. Ada yang beriman, ya. Ada juga yang tidak beriman. Ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya apa? Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa ma umiru, ya ini semua makhluk, ya semua makhluk, baik dari ahli kitab maupun selain mereka, termasuk juga kaum muslimin, diperintahkan untuk apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya. Ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang sempurna, ya. Menegakkan tauhid di muka bumi adalah tujuan dari penciptaan seluruh makhluk di muka bumi ini. Bahkan semua nabi dan rasul, walaupun syariat mereka berbeda, ya, walaupun syariat yang mereka bawa itu berbeda, akan tetapi tujuan mereka sama. Apa itu? Tauhid, ya, menegakkan tauhid di muka bumi ini, ya, untuk mensatukan ibadah hanya kepada Allah, ya, mukhlishina lahuddin, ya, ya, ibadah yang terlepas dari kesyirikan. Hunafa jamak dari hanif. Sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Hanif apa artinya? Condong kepada apa? Condong kepada tauhid, ya, menjauhi syirik, ya. Ya. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ya. Di ayat ini sudah disebutkan bahwasanya semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Dan setelah menyebut liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, ada dua ibadah yang disebut secara khusus. Apa itu? Salat dan menunaikan zakat, ya. Wa yuqimus shalah, agar mereka menunaikan salat dan, ya, membayar zakat. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dari salat dan zakat. Padahal sebelumnya di awal ayat sudah disebutkan, ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar apa? Liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan, memurnikan peribadatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelahnya, ya, Allah menyebut secara khusus, ya, dua amalan, amal ibadah yang utama, yang merupakan tiang agama. Apa itu? Mendirikan salat dan menunaikan zakat, yang termasuk rukun apa, Bu?
ya rukun Islam. Maka barang siapa yang telah melaksanakan semua perintah, ya, ini mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan salat, membayar zakat, maka sesungguhnya itu adalah agama yang lurus. Ayat yang ke-6. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-6. Pertemuan yang lalu kita sampai ke ayat yang ke-5, Bu ya. Sekarang ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa artinya? Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, min dari ahlil kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik, akan masuk fi nari jahannam. Masuk ke mana? Ke neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya, kekal di dalam neraka jahannam. Ulaika hum, mereka itu adalah syarr, seburuk-buruk, ya, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya, Allah menyebutkan balasan orang-orang kafir setelah datang bukti yang nyata, setelah datang bukti yang jelas. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Ya. Ini balasan untuk mereka. Ya, siksa neraka jahanam meliputi mereka, dan siksanya amat dahsyat menimpa mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, siksaannya tidak diringankan dari mereka. Ya, mereka terbenam di dalam neraka jahanam. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa dikatakan seburuk-buruk makhluk, Bu? Karena mereka tahu kebenaran, namun mereka meninggalkannya, tidak mau mengikuti kebenaran, maka mereka rugi dunia dan akhirat. Ya, diperhatikan di sini, Bu ya. Allah sebutkan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang kafir, mereka akan berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ya, orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang kafir dari orang-orang musyrik, Allah katakan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian Allah katakan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk yang paling buruk. Ya, Allah sudah memberikan mereka nikmat yang banyak. Ya, nikmat pada fisik mereka, nikmat pada akal mereka, namun mereka tidak mengikhlaskan, tidak mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Bahkan justru mereka menyembah makhluk yang lebih buruk dari mereka. Apa yang disembah? Ada yang menyembah syaitan, jin, ya. Menyembah apa lagi, Bu? Ya, menyembah hewan, ya, patung dan yang lain-lain. Dalam ayat yang lain, diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat 55 yang semakna dengan
surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 yang menyatakan bahwa mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Allah SWT berfirman, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang, makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Disebut sebagai apa? Syarrud dawab. Inna syarrad dawab, seburuk-buruk binatang, binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Apa ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah katakan mereka itu adalah apa? Mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran surat apa tadi, Bu? Al-A'raf ayat 179. Ya. Dan mereka juga dikatakan sebagai syarrul bariyah. Semua ayat yang sedang kita pelajari, ya. Ayat yang ke-6 dari surah Al-Bayyinah. Kenapa mereka dikatakan syarrul bariyah? Mereka mengetahui kebenaran tentang Al-Bayyinah, bukti yang jelas dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu kebenarannya tersebut, akan tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka meninggalkan kebenaran itu. Maka mereka dikatakan syarrul bariyah. Ya. Jadi siapakah makhluk yang paling buruk, Bu? Orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab kah? Ataupun orang-orang yang melakukan syirik. Ya. Orang-orang yang melakukan syirik. Ya. Ada yang melakukan kesyirikan dan dia meninggal tidak bertaubat dari perbuatan syiriknya tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Dan ayat ini surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 ini membantah, ya, apa yang diyakini oleh sebagian orang yang mereka mengaku diri mereka sebagai intelektual muslimin, ya, yang dikenal dengan orang-orang apa? Liberal. Ya. Yang mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan semua agama mereka katakan sama. Sama seperti agama Islam. Apa akar permasalahannya, Bu? Ada yang tahu kenapa?
Apakah keyakinan ini benar atau tidak, Bu? Batil, ya. Yang menyamakan semua agama, ya semua agama itu sama dengan agama Islam, ini adalah keyakinan kufur. Ya, keyakinan yang tertolak, batil. Ya. Kenapa? Karena seakan-akan menyamakan antara agama tauhid dan kesyirikan. Menyamakan antara Allah yang merupakan sesembahannya sebagai sembahannya yang disembah oleh kaum muslimin dan sesembahan selain Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Pemikiran yang batil ini muncul, ya, disebabkan karena yang mereka pahami bahwa beragama itu adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti. Ya. Adapun agama itu adalah masing-masing sebagai sarana, ya, untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Ya, tujuannya sama, ini menurut mereka. Maka agama apapun yang menjadikan orang-orang itu berbudi pekerti baik, ya berakhlak mulia, mereka beranggap bahwa walaupun bukan seorang muslim bisa juga masuk surga. Ini adalah keyakinan yang batil. Padahal Allah katakan bahwa orang-orang yang kafir, orang musyrik, mereka apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ya. Jadi apa yang mereka yakini ini tidak berdasar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ke muka bumi prioritas utamanya adalah mendakwahkan tauhid. Ya. Kalau yang penting akhlak walaupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini telah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebabnya, innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Maksudnya apa? Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Maka kebaikannya, akhlaknya yang baik, yang menyambung silaturahim, yang memberikan makan kepada orang miskin, hal tersebut tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Maka beragama bukan semata-mata berakhlak mulia. Ya, bukan berakhlak mulia hanya dengan sesama makhluk, tetapi yang lebih dari itu adalah akhlak kita kepada Sang Pencipta, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Nah, adapun orang-orang liberal yang mereka pahami adalah hanya berakhlak mulia terhadap sesama makhluk. Maka di dalam hadis ini yang terkait dengan Ibnu Jud'an tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwa siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan adanya hari akhirat, ya, maka orang kafir tidak akan bermanfaat untuknya apapun dari amal-amal kebaikan yang dilakukan, tidak akan bermanfaat untuknya. Kenapa? Karena amalnya tersebut gugur dengan sebab kekufurannya. Dan dalam hadis ini juga isyarat bahwasanya
Kalau seandainya dia berislam, bagaimana Bu? Kalau dia berislam, dia memeluk agama Islam, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Islam, bagaimana Bu? Niscaya amal-amal kebaikannya akan bermanfaat. Kalau dia tidak beriman, maka tidak bermanfaat. Tapi kalau beriman, bermanfaat. Ya. Orang kafir yang masuk Islam, kebaikannya sebelum Islam bermanfaat atau tidak Bu? Bermanfaat. Namun kalau dia tidak masuk Islam, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat, dunia dan akhirat. Nah. Lalu bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh orang kafir Bu? Apakah kemudian sia-sia begitu saja Bu? Allah balas tidak kebaikan mereka di dunia dengan kebaikan juga? Iya atau tidak? Ataukah Allah tidak memperdulikan kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat sama sekali? Bisa dipahami pertanyaannya Bu? Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Allah tidak menzalimi seorang mukmin atas amalan kebaikan yang dia lakukan. Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin atas amalan kebaikan yang dia lakukan. Allah membalas kebaikannya di dunia, ya, wa yujza biha fil akhirah. Orang yang beriman, Allah akan membalas kebaikannya di dunia dan di akhirat. Wa amal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fi dunya. Akan tetapi orang kafir, Allah memberinya makanan, Allah memberinya rizki di dunia sebagai balasan atas kebaikannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, Allah balas di dunia. Akan tetapi ketika dia berada di akhirat nanti bagaimana? Maka kebaikannya tidak ada nilainya lagi dan dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, balasannya Allah berikan di mana? Kebaikan di dunia, rizki yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Balasan untuk kebaikan mereka. Ya, berbuat baik. Namun disebabkan karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebaikan mereka tersebut tidak akan bermanfaat di mana? Di akhirat. Al-Imam Nawawi mengatakan, seluruh ulama telah ijma' bersepakat bahwa seorang kafir setelah meninggal dunia dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Ya, tidak akan mendapatkan balasan dari amalan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Maka ini menunjukkan apa? Keutamaan iman, ya, keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan rukun yang pokok diterimanya amal ibadah seorang hamba. Dan ini juga kita ambil pelajaran bahwa buruknya kekufuran, ya, buruknya kesyirikan. Karena kesyirikan, kekufuran akan menggugurkan amal-amal saleh. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala
Syarat bagi seorang hamba untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk masuk ke dalam surga. Ya, syarat agar dapat selamat dari neraka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya para rasul kepada manusia untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Maka ibu-ibu, apakah sama antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan mentauhidkan Allah dan orang-orang kafir dan musyrik? Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Orang-orang kafir, orang musyrik, mereka adalah apa? Syarrul bariyah. Ya. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Thalib. Ya, siapa yang lebih hebat darinya dalam membela Islam? Ya, rela mati untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pembelaannya terhadap Nabi bermanfaat atau tidak? Tidak dapat menghindarikannya dari kekekalannya di mana? Di neraka Jahannam. Ya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, agama yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bukanlah sekedar mendakwahkan akhlak, akan tetapi yang paling penting adalah apa? Tauhid. Ya. Dan pemahaman bahwa semua agama sama dan bisa mengantarkan ke surga. Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang sangat berbahaya. Nah, kemudian setelah Allah menyebutkan tentang akibat atau kesudahan ahli kitab dan kaum musyrikin, Allah kemudian menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 apa bunyinya? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, mereka adalah hamba-hamba yang bertauhid. Yang sebaik-baik makhluk itu adalah hamba-hamba yang bertauhid, hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Ya, mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan. Jadilah mereka sebagai makhluk yang terbaik. Ya, mereka beruntung mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kemudian ayat yang ke-8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Apa balasannya? Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka adalah, di sisi Rabb orang-orang yang beriman. Ya, balasan untuk orang-orang yang beriman di sisi Rabb mereka adalah jannatu adan, surga Adan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Ya, tajri, ya, tajri artinya mengalir, min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada,
mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, terhadap orang-orang yang beriman. Wa radu an. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan. Liman, bagi siapa? Bagi siapa yang khasyiya, yang takut rabbah, kepada Rabbnya. Ya, itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Di dalam ayat ini, ayat yang terakhir dari surat Al-Bayyinah, yang dijelaskan bahwa Allah ridha dengan mereka, yakni orang-orang yang beriman. Kenapa Allah ridha? Karena ketaatan mereka kepada Allah. Karena ketaatan mereka kepada Allah, maka Allah ridha kepada orang-orang yang beriman. Disebabkan karena ketaatannya kepada Allah. Ya. Taat dan menjalankan perintah Allah, taat untuk menjauhi segala larangan Allah. Perintah terbesar adalah mentauhidkannya. Larangan terbesar apa? Menjauhi kesyirikan. Allah ridha dengan orang-orang yang beriman. Dan mereka, yakni orang-orang beriman, juga ridha, mereka puas dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu? Surga yang abadi. Ya. Hal ini karena mereka, orang-orang beriman, ketika di dunia takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah, ya, sehingga mereka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang-orang beriman ridho dengan karunia yang Allah berikan. Nikmat tersebut adalah surga yang abadi. Ya. Ya, Allah katakan bahwa balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden. Surga Aden. Surga tempat tinggal yang tidak akan ada pergi, ya, tidak akan berpindah. Nah, dan tidak ada lagi permintaan yang lebih dari itu. Ya. Yang Allah katakan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa Allah ridha kepada mereka disebabkan amal perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Dan mereka pun, yakni orang-orang beriman, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kemuliaan dan pahala besar yang disediakan untuk mereka, ya, untuk orang-orang yang beriman. Dzalika, yang demikian itu balasan yang baik, ya, balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Ya, balasan untuk orang yang takut kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah, sehingga dia menahan dirinya dari berbagai kemaksiatan dan dia berusaha untuk menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Ya, selesai pembahasan kita tafsir surah Al-Bayyinah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.